Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya anak-anakku sekalian. Oke, bertemu lagi dalam materi PKWU. Kita langsung ke bab 4 ya. Dengan materi wirausaha produk pengolahan makanan awetan dari bahan nabati ya. Bisa buka RKS di situ bab 4 ya. Lanjut ke kompetensi dasar dulu, yaitu di mana peserta didik bisa memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, khususnya ya. Memang ada bahan pangan nabati dan hewani, tapi untuk semester ganjil materinya tentang bahan pangan nabati. Kemudian memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati yang meliputi ide dan peluang usaha sumber daya, administrasi, dan pemasaran. 3.3-nya menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Lingkup materi di sini jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan, kemudian macam-macam makanan pengolahan makanan awetan berbahan nabati itu apa saja, teknik pengolahan dan pengawetannya seperti apa, tahap proses pengolahan dan pengawetan, kemudian teknik penyajian dan pengemasan, ini teknik terakhir ya. Lanjut ke pendahuluan ya. Ini bahan pangan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting. Ya, di sini kamu lihat, ya, seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri pangan pun makin meningkat. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali mungkin orang yang menjual makanan ya. Kemudian tidak heran jika industri pangan, terutama industri berskala kecil, makin bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Ya. Next, ya umumnya bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu nabati dan hewani. Kalian harus bisa membandingkan, menyebutkan, menjelaskan bahan pangan nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti apa, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Kemudian bahan pangan hewani ini berasal dari hewan seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu ya. Pengertian dari pengolahan dan pengolahan makanan awetan berbahan nabati ya. Pengolahan dulu ya. Pengolahan itu apa ya? Pengolahan itu adalah menciptakan atau membuat bahan dasar atau bahan mentah menjadi sebuah produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Ya, paham ya? Jelas tentang pengolahan itu seperti apa. Pengertian dari pengolahan. Kemudian pengolahan makanan awetan berbahan nabati yaitu proses pengolahan dari bahan nabati misalnya jagung, wortel ya, untuk dijadikan suatu produk dengan masa simpan yang bisa bertahan lama. Pengolahan makanan awetan. Ya, ini contoh-contoh dari makanan awetan nabati, ada keripik tempe, nugget sayur juga bisa nanti berupa frozen ya. Kemudian manisan buah, asinan sayur, ya, masih banyak lagi dan sebagainya. Ya, mengenal dulu produk pengawetan bahan nabati dan hewani. Pengolahan dan pengawetan pangan ini dimulai dari zaman prasejarah. Jadi saat manusia memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis bahan masakan dengan cara pemanggangan di atas api, pengasapan, perebusan, fermentasi, pengeringan dengan matahari dan penggaraman. Ya, ini sudah dilakukan dari zaman prasejarah. Ya, pengolahan dan pengawetan itu. Manfaat pengawetan bahan nabati dan hewani. Ya, mutu bahan pangan terbaik adalah sesaat setelah pemanenan atau pemotongan. Yaitu biasanya memang masih fresh ya. Jadi setiap produk makanan atau minuman mempunyai masa keawetan yang berbeda-beda. Banyak hal yang mempengaruhinya.
Kemudian proses pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet. Dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur, warna, dan zat gizinya. Jadi tidak mempengaruhi dari zat gizi dan warnanya ya. Ya, pengawetan pangan tujuan utamanya ini apa ya? Untuk memperpanjang masa simpan. Selain itu bisa membuat nilai ekonomi ya, nilai jual ekonomi. Kemudian kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ini ya, kerusakannya bisa pertumbuhan dan aktivitas mikroba yaitu bakteri, hamir, dan kapang. Kemudian aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan, serangga, parasit, tikus bisa juga menyebabkan kerusakan. Suhu ini juga termasuk ya, kalau suhunya kepanasan atau kedinginan bisa merusak tekstur dari warna rasa ya. Kemudian kadar air, udara, terutama oksigen, sinar matahari, dan jangka waktu penyimpanan. Ya, jadi untuk materi yang pengolahan makanan awetan, Bu Titin menerangkan dulu sampai dengan tujuan utama. Ya, nanti dilanjut lagi pada materi selanjutnya. Untuk yang kurang jelasnya kalian nanti bisa tanya di kita diskusi ya di grup PKWU saja. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.